Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi Yuji TV dan juga adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma. Kembali lagi bersama saya Julia Fajarianti di acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang cukup penting dan juga relevan di era digital sekarang, yaitu mengenai teknologi kecerdasan artifisial, expert system, AI simbolik, AI numerik, dan juga sains data. Jadi saat ini kecerdasan artifisial ini bukan sesuatu yang memang sangat konsepting di masa depan gitu ya. Namun telah menjadi bagian sehari-hari di kehidupan kita. Mulai dari sistem rekomendasi, kemudian juga ada analisis data, hingga ada pengambilan keputusan yang berbasis teknologi. Untuk mengupas topik hari ini secara mendalam, telah hadir di studio JTV narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Suni Arif Sudiro Eskom MM. Beliau salah satu dosen pengampu tim teaching di mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Dan yang kedua ada Bapak Dr. Raden Supriyanto SSI MSc. Beliau juga merupakan dosen pengampu di mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir pada hari ini. Semoga keadaannya sehat ya Pak. Amin. Hari ini mungkin kita Bapak-bapak ini akan menjadi narasumber untuk memberikan insight bersama gitu ya kepada pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa di Universitas Gunadarma. Dalam memahami kecerdasan artifisial, ini kita tidak hanya berbicara teknologi canggih gitu ya, tapi juga bagaimana cara AI itu berpikir, berjalan, atau mungkin dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Nah, di sini sistem pakar itu akan berperan sebagai sistem yang akan mengadopsi pengetahuan, kemudian juga dari pengalaman seorang ahli, yang akan digunakan gitu ya, bisa digunakan oleh banyak orang secara luas. Nah, ini dalam bentuk digital, dalam bentuk sistem. Nah, kemudian kalau kita mau memahami sistem ini bekerja, kita perlu melihat dari 3 aspek utama dari sistem pakar itu sendiri. Ada definisi sistem pakar, kemudian juga komponen apa saja yang membangun sistem pakar, dan juga karakteristik dari sistem pakar. Nah, kita akan lebih jauh mengkaji terkait sistem pakar, bagaimana pengetahuannya direpresentasikan, kemudian juga diproses sehingga bisa digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan secara sistematis. Untuk itu, kita akan menyimak paparan dari narasumber pertama kita kepada Bapak Dr. Suni Arif Sudiro Eskom MM, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yulia. Pemirsa TV dan mahasiswa sekalian, kita ketemu dengan pertama adalah definisi ya, dari sistem pakar. Nah, kalau bicara definisi itu banyak perspektif kadang-kadang ya, ada lebih dari satu definisi ya. Kemudian komponen apa saja dan karakteristiknya kita akan coba diskusikan satu persatu ya. Nah, ini adalah menurut Profesor Edward Feigenbaum ya, dari University of Stanford. Sistem pakar adalah sistem komputer yang meniru atau bertindak dalam segala hal dengan kemampuan pengambilan keputusan seperti seorang ahli manusia. Ya. Jadi di sini pertama adalah pakar, yang pakar adalah ahli, keahlian, ya. Sistem, dan di sini sudah dikatakan bahwa sistem tersebut berbasiskan komputer, ya. Jadi sebuah mesin, ya, sebuah perangkat keras dilengkapi dengan tentunya perangkat lunak sehingga membentuk sebuah sistem yang meniru keahlian seseorang. Ya. Jadi tentunya spesifik domainnya. Ya. Nah, kalau kita coba tengok ya sejarah, ya sistem ini sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an. Ya. Dan pada dasarnya memanfaatkan teknologi dari artificial intelligence, ya. Dan teknologi AI sendiri berkembang ya, sehingga sistem pakar itu sendiri juga sangat jauh berkembang saat ini ya. Nah, sistem pakar adalah program komputer ya, yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mampu ya memberi keputusan ya, atau memberi saran paling tidak ya bagi pengguna seolah-olah dia sebagai seorang ahli ya. Nah, bagaimana cara prinsip dasarnya? Ya, sistem pakar ya akan mengekstraksi pengetahuan dari basis pengetahuannya atau yang kita kenal dengan knowledge base. Ya, kemudian berdasarkan aturan atau rule penalaran ya
yang kita kenal juga sebagai inferensi, ya, maka akan menjawab, ya, akan merespon query pengguna, ya. Mungkin saat ini banyak pengguna kita semua kenal yang namanya ChatGPT, ya. Nah, itu adalah salah satu, ya, sistem ini, ya. Nah, ini gambaran, ya, sebuah expert system, ya. Jadi ada masukan yang diberikan oleh user, ya, dan tentunya kita anggap sebagai non-expert user, ya. Kemudian mesin atau sistem akan menerima masukan itu melalui sebuah interface, ya, dan akan ditelaah, dikaji oleh mesin rule engine, ya, tadi inferensi engine, ya. Nah, berdasarkan knowledge base, ya, maka nanti sistem ini akan memberikan keputusan atau saran, ya, advice, ya, kepada non-expert user tadi, ya. Nah, knowledge base sendiri dibangun juga berdasarkan masukan dari seorang ahli, expert, ya. Nah, ini seberapa banyak, ya, knowledge yang dimiliki oleh sistem itu tentunya akan mempengaruhi tingkat ketepatan, ya, akurasi dari saran yang diberikan, ya. Nah, itu kinerjanya itu didasarkan pada pengetahuan pakar yang disimpan dalam basis pengetahuannya, ya, knowledge base-nya, ya. Tentunya semakin banyak yang ada di sistem itu, maka sistem itu akan memberikan saran, ya, dengan kesalahan yang minimal, ya, mendekati kebenaran yang sempurna, ya. Meskipun demikian, ya, ini tentunya sangat sulit dicapai, ya, karena untuk membangun itu diperlukan proses yang panjang dan sumber daya yang luar biasa, ya. Nah, salah satu contoh, ya, sistem pakar, ya, bahkan di HP kita ini, kalau kita ngetik teks itu, ya, sudah bisa memberikan saran, ya, kalau yang kita ketik salah, ya, misalnya, ya, ini. Nah, mengapa expert system, ya? Ada beberapa hal, ya, misal pertama no emotion, ya, tidak ada conflict of interest di sini, ya. Efisiensi yang cukup tinggi, ya, kemudian domainnya spesifik biasanya, ya, tidak ada batasan memori, ya. Nah, kita akan lihat satu-satu, ya. Nah, ini tidak terpengaruh oleh emosi, ya. Sistem ini merupakan mesin, ya, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh emosi seperti manusia, ya, karena adanya kelelahan, ya, atau memang lagi tensi tinggi, ya, marah, depresi, dan sebagainya, ya. Nah, kinerja dari sistem pakar, ya, berbasiskan komputer itu lebih konsisten, ya, lebih konstan, ya. Efisiensi tinggi, ya. Jika basis pengetahuan diupdate, ya, dengan benar, ya, maka akan memberikan hasil yang efisien dan akurat, ya. Nah, batasan memori, ya, ini terkait dengan seberapa banyak data disimpan, ya, dan bagaimana sistem nanti mengambil kembali data itu, ya. Nah, ini bagi mesin sesuatu yang tidak dikatakan tidak terbatas, meskipun mungkin dalam hal storage, ya, keterbatasannya. Namun zaman sekarang saya kira teknologi storage sudah sangat besar, ya, kita bisa gunakan, ya, dan tidak hanya kapasitas sebetulnya, ya. Ya, misalnya kemampuan untuk mengingat, ya, pengetahuan itu sendiri, ya, seperti manusia akan terbatas, ya, apalagi kalau biasanya yang dikatakan pakar tuh usianya sudah senior, gitu, ya. Makin senior nanti keterbatasan memorinya bisa berkurang, ya. Jadi tidak hanya kapasitasnya, memang kemampuan mengingat itu sendiri, ya. Nah, ini keahlian dalam suatu domain, ya. Ada banyak pakar, ya, di setiap domain, ya. Satu domain di banyak ahli, banyak orang, ya. Kemudian memiliki keahlian yang berbeda juga bisa, ya. Jadi ini tergantung dari pengalamannya, ya. Nah, dengan demikian variasi ini akan memberikan pengaruh terhadap hasil. Kalau itu kita coba tanya ke beberapa expert, mungkin akan memberikan hasil yang berbeda, ya. Nah, kalau sistem pakar semua di beberapa ahli itu dimasukkan ke dalam sistem pakar, tentunya hasilnya akan lebih konsisten, ya,
lebih efisien, ya, karena kemampuan dari beberapa orang ya dijadikan satu, ya. Nah, ini. Keamanannya juga demikian, ya, memiliki keamanan yang tinggi, ya. Ketika mengakses, ya, database ataupun query dari masukan dan juga rule yang digunakan, ya. Nah, ini yang menarik, yang mempertimbangkan semua fakta, ya. Jadi berdasarkan query nanti sistem akan mengambil semua fakta dalam knowledge base-nya dan semua dipertimbangkan, ya, tidak ada yang di-exclude gitu, ya. Kalau ahli manusia mungkin bisa saja terjadi mengenyampingkan sebuah fakta. Karena Faruh tadi saya katakan di awal, ya, conflict of interest misalnya, ya. Nah, kemudian pembaruan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan itu, ya. Knowledge base harus selalu diupdate, ya. Nah, ini contoh dalam sistem pakar, ya, seperti Dendral, ya. Ini terkait dengan chemical, ya, analisis kimia, ya. Nah, kemungkinan dengan ini pun bisa membantu menganalisis, ya, sebuah formulasi kimia tertentu, ya. Mycin, ya. Nah, ini sistem pakar yang menggunakan backward chaining, ya, terkait dengan bakteri dan infeksi. Nah, ini tentunya sangat penting untuk di dunia medis, ya, untuk membantu kajian, ya. Ada lagi PX-DAS misalnya, ya, untuk menentukan penyakit juga masih di bidang medis seperti, ya. Kadet juga demikian, ini kanker juga, ya. Jadi ini beberapa sistem pakar, ya. Nah, kita coba lihat karakteristiknya, ya. Karakteristik sistem pakar tadi yang pertama adalah kinerja tinggi, ya. Sistem pakar memberikan kinerja tinggi untuk menyelesaikan semua jenis masalah kompleks dari domain tertentu dengan efisiensi dan akurasi tinggi, ya. Nah, ini karena tadi komputer yang melakukan, ya. Kita tahu komputer memiliki kemampuan kecepatan proses, ya, yang melebihi manusia, ya. Dan kemudian tadi tidak ada faktor kelelahan, ya. Sehingga ini yang dikatakan kinerja dari sistem pakar itu tinggi, ya. Kemudian dapat dimengerti, ya. Advice, ya, sistem pakar merespon dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna, ya. Bisa menyampaikan, menerima hasil dalam bahasa manusia dan memberikan outputnya. Nah, tentunya ini juga tergantung dari bagaimana sistem itu dibangun terkait dengan interface, ya. Karena antarmuka adalah hubungan antara manusia dengan mesin, ya. Handal, ya, jauh lebih handal itu tadi, ya, komputer nggak punya aspek lelah, ya, sehingga memberikan hasil yang konsisten dan handal, ya. Responsif, ya, ini kecepatan proses, ya. Nah, ada kalanya seorang ahli memberikan respon tergantung dia lagi sibuk apa tidak misalnya, ya. Nah, ini tidak terjadi di sistem pakar berbasiskan komputer, ya. Nah, ini konsep umumnya, ya. Jadi ada yang pertama adalah knowledge acquisition, ya. Jadi bagaimana sistem mentransfer knowledge dari manusia ataupun dari sumber lainnya ke dalam komputer, ya, kemudian disimpan dan diproses, termasuk di sini knowledge representation, ya. Disimpan di database, kemudian ketika diperlukan terus bisa direpresentasikan, ya. Nah, kemudian mekanisme pengambilan keputusan didasarkan atas sebuah proses berdasarkan rule yang kita sebut dengan inference, ya. Menyampaikan hasilnya kepada user, ya, atau tahap explanation, ya. Ini. Jadi komponennya kira-kira, ya, terdiri dari user, ya, not expert, human biasanya tentunya, ya, kemudian human expert, dan ada knowledge engineer, ya, ini yang memformulasikan, ya, pengetahuan dari ahli, ya, untuk bisa dijadikan knowledge ke dalam sistem, ya. Nah, di dalam sistemnya ada knowledge base, inference engine, dan interface, ya. Nah, ini
baik hardware maupun software nanti. Ya. Nah, ini antarmuka pengguna. Ya. Dengan bantuan antarmuka pengguna, ya sistem Packer berinteraksi dengan pengguna, ya, misalnya menerima masukan, ya, kemudian memproses, ya, sesuai dengan rule dan memberikan responnya. Ya. Ini antarmuka ada dua sisi, ya, interface untuk user non-expert ataupun user yang terkait dengan updating sistem itu sendiri. Ya. Nah, ini mesin inferensi, rule of engine. Ya. Ini adalah pusat dari proses di dalam sistem Packer, ya, yang akan menerapkan aturan ya untuk menghasilkan sebuah advice, ya, berdasarkan masukan dan berdasarkan knowledge base yang dimilikinya. Ya. Nah, dengan mesin ini, sistem akan mengekstrak pengetahuan, knowledge, ya, dari database, ya, biasanya dalam bentuk database, knowledge base, untuk memproses masukan yang diminta oleh user tadi. Ya. Jadi mesin inferensi ada dua, ya, ada deterministic dan probabilistic. Ya. Nah, ini mempengaruhi dari hasil yang dihasilkan oleh sistem Packer itu. Ya, mesin inferensi yang deterministic itu lebih dianggap benar, ya, determine, ya, tertentu, sedangkan yang probabilitas masih mengandung ketidakpastian, ya, karena dasar dari prosesnya adalah probability. Ya. Kemudian mesin inferensi menggunakan model penalaran yang biasa kita kenal dengan istilah penalaran, yaitu forward chaining dan backward chaining. Ya. Nanti kita discuss di segmen tertentu, ya, di setelah ini. Ya. Nah, basis pengetahuan sekarang. Ya, basis pengetahuan adalah jenis penyimpanan dan menyimpan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber. Ya, bisa expert, bisa sumber pustaka yang lain. Ya. Jadi ini adalah memang database, ya, berisi informasi dan aturan. Ya. Nah, pengetahuan ini biasanya dianggap sebagai sebuah objek dan memiliki atribut tertentu, ya. Ini misalnya kalau entitas atau objeknya sebuah singa, maka atributnya bisa mamalia, kemudian bukan hewan peliharaan, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi apa itu knowledge base? Ya, pengetahuan faktual. Ya. Jadi harusnya ini adalah sebuah fakta, bukan hook. Ya. Kalau hook nanti hasil advice-nya juga akan tidak benar. Ya. Kemudian ada juga pengetahuan heuristik, yaitu pengetahuan yang dibangun dari sebuah proses yang berulang. Ya. Bisa berdasarkan praktek yang dilakukan, ya, pengalaman, ya, itu adalah heuristik. Ya. Nah, knowledge base merupakan representasi dari pengetahuan. Ya. Ini, ya. Kemudian baik faktual maupun heuristik tadi. Ya. Nah, elemen manusia dalam sistem Packer di mana kira-kira? Ya. Yang pasti knowledge berdasarkan Packer dipakai sebagai dasar untuk membangun knowledge base. Ya. Namun tidak bisa langsung itu dimasukkan ke sistem, harus ada engineer, ya, yang memformat knowledge dari Packer tadi. Kemudian penggunanya pihak lain, ya, vendor, biasanya baik hardware maupun software. Ya. Ini. Jadi user sendiri ada client, ada learner, ada expert system builder. Ya. Packer juga demikian, ya, sebagai sumber, ya, dari sistem Packer itu. Nah, itu kurang lebih Bu Julia untuk definisi dan komponen. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sony atas paparannya, gitu ya. Tadi menarik sekali bahwa sudah dibahas mengenai yang pertama itu terkait definisi, terus kemudian juga ada komponen serta karakteristik di dalam sistem Packer, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu fondasi utama, gitu ya Pak, dalam kita membangun sistem yang mampu memberikan solusi, kemudian juga mengambil keputusan yang memang secara cerdas, gitu ya, maunya, gitu ya. Nah, pada segmen berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai berbagai metode penalaran dan juga pengembangan sistem Packer
Nah, ini bagaimana inferensi ini dilakukan, kemudian bagaimana sistem ini dapat menelusuri solusi dari sebuah permasalahan, gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap belajar literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial. Selamat bergabung kembali di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Masih bersama saya, Julia Fajarianti, dan juga kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Raden Supriyanto dan juga Bapak Dr. Sony Arif. Pada segmen sebelumnya, kita telah memahami dasar dari sistem pakar, mulai dari definisi, komponen, dan juga karakteristiknya. Tapi kita ternyata untuk memahami sistem pakar itu tidak hanya terkait konsep gitu ya, yang tidak kalah penting yaitu mengenai bagaimana sebuah sistem pakar ini dikembangkan. Kemudian bagaimana strukturnya dirancang agar mampu bekerja secara efektif. Karena pada dasarnya kekuatan sebuah sistem pakar ini tidak hanya terletak pada pengetahuannya atau knowledge base-nya itu sendiri, tapi juga bagaimana pengetahuan tersebut mampu diorganisir, kemudian diproses, dan juga digunakan dalam menghasilkan keputusan. Nah, pada segmen kedua ini kita akan mengawali menyimak paparan masih dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Sony Arif Sudiro, Eskom MM. Kepada Bapak Sony, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Julia. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, yaitu selanjutnya bagaimana sebetulnya proses ya, sebuah sistem pakar dikembangkan. Ya. Tadi udah ada posisi ya, kita ada user yang terlibat, human yang terlibat, yaitu ada expert system, ya, human expert. Kemudian ada knowledge engineer, ini semua adalah orang, ya. Nah, kira-kira prosesnya adalah pertama membangun yang namanya knowledge base, ya. Karena ini menjadi dasar, ya. Nah, bagaimana ini dibangun? Yaitu dengan dialog, ya, antara human expert dan knowledge engineer, ya. Nah, di sini terjadilah, ya, tukar, ya, transfer knowledge, ya. Nah, tugas dari knowledge engineer adalah mengkodekan di sana, ya, pengetahuan secara eksplisit dari human expert itu ke dalam sistem, ya, karena human expert mungkin bentuknya narasi, kalimat, ya, fakta. Nah, ini harus didatabase kan menjadi knowledge base sehingga harus diformat, dikodekan, ya. Nah, setelah itu maka knowledge base hasil dari knowledge engineer ini akan dicek kembali oleh human expert, ya. Nah, kalau ada ketidakcocokan, ketidaktepatan, maka harus diulang proses itu kembali, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah domain masalah. Kira-kira expert ini mau tentang apa, ya. Nah, tentunya tergantung kebutuhan, ya, tergantung dari demand, ya, kira-kira kira-kira domain apa yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Mungkin ada nanti iklan tapi ya, ada sebuah yaitu titik-titik dok, ya. Titik dok. Nah, itu memberikan konsultasi melalui sistem. Nah, itu juga sebetulnya bukan dokter langsung, ya, tapi sebuah mesin, ya. Kemudian dirancanglah sistem itu, ya, menetapkan bagaimana integrasi dengan sistem, bagaimana interface-nya, ya. Kemudian prototipenya, ya. Nah, yang penting di sini adalah rule, ya, inference engine-nya, ya. Biasanya konsepnya adalah if then else, ya. Nah, ini if temuannya apa, ya. Kemudian database-nya bagaimana, ya. Database knowledge yang pertama atau knowledge yang kedua dan seterusnya, ya, baru nanti dihasilkanlah sebuah advice. Ya, ini bahasa pemrograman yang umum digunakan, ya, ada Prolog, ada Lisp, ya, ada Eclipse, Sail, ya, KRL, KQML, ya, dan Shell, ya, sebuah tools dengan tujuan khusus yang didesain untuk aplikasi tertentu di mana user mensuplai basis pengetahuan. Ini Shell ini kalau kita anggap mungkin sistem operasi kurang lebih, ya, sistem operasi menerima user query, user requirement, baru kemudian dia jalankan, ya.
mengkunci dan memperbaiki prototype, ya, knowledge engineer cek dengan kasus tertentu, kemudian dilaporkan ke sistem pakar apakah hasilnya sudah sesuai atau tidak, ya. Pengembangan, ya, updating, nah ini adalah terkait dengan bagaimana sistem pakar dibangun, ya. Nah ini 3 utama tadi, expert, knowledge, pengguna akhir saya kira sudah jelas ya posisinya. Dan elemen sistem pakar kalau kita urai lebih lanjut ya, ada knowledge base ya, inference engine, working memory, ya, ini memory, agenda, explanation, user interface, knowledge acquisition facility, ya ini bagaimana dibangun di dalam sebuah sistem berbasis komputer. Nah ini perkembangan bahasa pemrograman juga menentukan ya, dan mungkin saja ya interface dibangun dengan bahasa pemrograman lain ya, inference engine dan dibangun dengan bahasa pemrograman lain bisa saja terjadi ya. Nah ini user interface, knowledge acquisition ya, di sebelah kanan atas base, knowledge base-nya ya, inference engine ya, dan ketika melakukan if dan else tadi ya, maka dia butuh working memory ya, sampai dihasilkan ya, baru dikirimkan ke explanation facility untuk disampaikan ya ke user ya. Nah ini tadi mungkin sekilas juga kita sudah paparkan ya, bagaimana knowledge diakuisisi ya, pengetahuan dari expert, sumber lain ya, jurnal, buku dan sebagainya ya. Tadi knowledge base dibagi 2, apakah fakta atau heuristik ya. Inference engine, nah ini otaknya ya, berupa struktur kendali untuk menerjemahkan rule ya. Biasanya membaca masukan, membandingkan dengan knowledge ya, baru kemudian ditentukan hasilnya ya. Nah ini inference engine punya tugas yang pertama interpreter, menerjemahkan ya agenda dan sesuai dengan tadi query dari user, dan knowledge base-nya ya, scheduler ya, mengatur, menjadwalkan ya kalau ada lebih dari satu task ya. Kemudian ada konsistensi yang dijaga ya. Ini saya kira cukup jelas tempat bekerja ya. Sekarang memori sudah besar ya, tidak terbatas ya. Ini. Explanation facility pada umumnya adalah bagaimana memformulasikan hasil dari expert system ini untuk disajikan kepada user ya. Ini pada umumnya adalah menjawab pertanyaan ya. Nah ini struktur aturan rule-nya ya. Nah ini misalnya ya, if fact you're hungry then you have to eat misalnya ya. Nah ini prinsip dari inferensi ya, membandingkan masukan dan fakta ya, untuk kemudian dan biasanya tentunya masukannya tidak hanya 1-2 masukan ya, untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat ya. Ini terkait rule lebih detail ya. Ini misalnya ada if C1 N C2 N. Nah ini relasi ini bisa dibangun ya berdasarkan rule-nya. Biasanya seorang ahli punya rule. Misalnya kalau dikatakan seseorang sakit flu misalnya ya, maka ada fakta-fakta yang harus digali ya. Nah ini penalaran ya, forward chaining ya, metode untuk bagaimana inference engine itu melakukan logic thinking ya. Nah di sini apakah forward artinya dari kiri ke kanan gitu ya, dari fakta mencapai tujuan ya, mencapai konklusi ya. Nah di sini mesin inferensi akan mengevaluasi fakta, kemudian cek kondisi ya, kemudian baru disimpulkan ya. Ini gambarannya fact 1, fact 2 misalnya ya, decision 1 dan seterusnya ya. Ini forward chaining, jadi dari A ke B sehingga didapatkanlah B ya. Nah ini misalnya ya, berlari, jika seorang berlari dia akan berkeringat karena itu ya. Nah ini misalnya ya, yang tengah itu dari knowledge base ya, yang kiri dari masukan ya.
ini forward chaining ya. Contohnya dendral ya. Ini terkait chemical analysis tadi ya. Nah, backward chaining sebaliknya ya, dari kanan ke kiri ya. Kalau ada kejadian atau keputusan 4 itu karena ada decision 1, decision 2, decision 1 karena ada fact 1. Ini jadi arah dari penalarannya saja ya. Nah, ini ya, sehingga ini gambarannya tadi ada B karena A ya. A adalah masukannya ya. Ini. Nah, ini Meijin menggunakan konsep backward chaining ya. Ini. Nah, contoh ya, ini membangun sistem pakar ya, biasanya terkait bagaimana knowledge tadi dibangun ya, dengan pertama misalnya seperti Meijin ini ya, ahli manusia mengkhususkan diri dalam bidang medis terutama infeksi bakteri ya. Jadi tergantung tadi ya, membangun sistem pakarnya domainnya apa ya. Kalau tentang bakteri ya berarti kita butuh expert tentang bakteri ya, sehingga knowledge base dari Meijin ini dapat diupdate ya, diperbaharui ya. Nah, kemudian kuesioner ya, untuk memberi masukan ya. Kemudian setelah itu terkumpulkan, maka diterapkanlah rule-nya ya, if then else-nya ya, dan bisa diberikan respon atau hasil dari hasil dari sistem pakar tadi, advice-nya ya. Nah, mungkin itu Bu Julia terkait dengan contoh membangun sistem pakar ya. Ya, baik, terima kasih Pak Suni atas penjelasannya yang cukup komprehensif gitu ya. Nah, dari paparan dari Bapak Dr. Suni Erick sebelumnya ini, kita bisa memahami bahwa dalam membangun sistem pakar gitu ya, kita memerlukan proses yang terstruktur, kemudian mulai dari pengumpulan pengetahuan lebih dulu, kemudian setelah itu kita lakukan proses sampai akhirnya kita bisa implementasi ke dalam sistem. Nah, terdapat satu hal yang memang menjadi inti dari cara kerja sistem pakar, yaitu adanya tadi sudah disampaikan juga terkait metode penalaran. Ada forward chaining, ada backward chaining gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sistem pakar ini bisa berpikir gitu, kemudian sampai menarik kesimpulan dari pengetahuan yang dimiliki oleh sistem atau kita sebut sebagai knowledge base. Nah, penting juga kita memahami bagaimana keseluruhan proses tersebut ini kita rancang menjadi sebuah sistem yang utuh, kemudian dapat digunakan secara nyata gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan terkait contoh pengembangan dari sistem pakar. Nah, pada segmen kedua ini akan dilanjutkan paparannya oleh narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Roden Supriyanto SSI MSc gitu ya, yang akan membahas atau memaparkan lebih lanjut mengenai sistem pakar ada juga aplikasinya secara sistematis yang juga aplikatif. Baik, kepada Bapak Dr. Roden Supriyanto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Julia. Ya, pemirsa UGTV yang terhormat dan adik-adik mahasiswa. Berikutnya, tadi seperti sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Dr. Suni tentang kemampuan sistem pakar ya. Kalau diringkas di situ ada pertama ada advising, jadi memberikan saran ya. Jadi misalnya dalam bidang medis misalnya, memberikan saran misalnya kalau diberikan misalnya simptom atau ciri-ciri misalnya dalam bidang kesehatan misalnya gitu ya, pasiennya misalnya suhunya tinggi, kemudian batuk, pilek misalnya, nanti kira-kira kesimpulannya sakit apa misalnya gitu ya. Jadi lebih kepada saran atau pendapat gitu ya. Kemudian kemampuan untuk pengambilan keputusan ya, misalnya dalam bidang pengambilan keputusan dalam bidang misalnya finansial ya, misalnya sistem pakar yang didesain untuk memberikan misalnya saran kepada seseorang ya, misalnya terkait dengan masalah keuangan misalnya. Jadi kalau misalnya cash flow-nya seperti ini, misalnya sekian, misalnya rasio likuiditasnya seperti ini. Nah, kira-kira sarannya apa ya? Misalnya apakah dia akan investasi atau misalnya melakukan kegiatan lain ya. Ada juga yang kaitannya dengan
mendemonstrasikan satu misalnya produk atau fitur ya. Jadi sistem pakar yang didesain untuk misalnya menjelaskan produk spesifik gitu ya. Jadi bisa menggantikan semacam sale ya yang bisa memberikan penjelasan detail tentang produk yang ditawarkannya ya. Kemudian problem solving-nya, ini biasanya yang simple misalnya untuk masalah game misalnya. Game yang didesain berdasarkan rule base misalnya. Kalau misalnya kalau di AI itu misalnya konsep water jug problem gitu ya. Jadi kalau misalnya ada diketahui misalnya suatu kondisi tertentu, kemudian sistem pakar sudah diberikan tadi, sudah dibangun rule engine-nya atau rule base-nya, kemudian diberikan problem, maka dia akan mencari solusinya. Jadi memberikan kemampuan untuk pemecahan masalah. Jadi intinya rule mana yang applied akhirnya bisa menyelesaikan sesuai dengan tujuan atau masalah yang ingin dicapainya gitu ya. Kemudian misalnya menjelaskan masalah ya, memberikan deskripsi dari masalah, rinci dari masukan ya misalnya tadi. Jadi ini mendeskripsikan masalah bisa juga misalnya kalau terkait dengan sistem pakar yang dibuat untuk memberikan penjelasan misalnya suatu objek misalnya. Nah, jadi bisa menjelaskan secara lebih rinci ya. Kemudian menafsirkan masukan ya, ini juga banyak sebenarnya aplikasinya. Seperti tadi kalau misalnya yang financial planner tadi misalnya atau financial advisor ya. Jadi sistem pakar yang dibuat untuk memberikan saran kepada penggunanya dalam hal misalnya finansial, misalnya diberikan inputnya seperti apa saja, misalnya nanti kemudian sarannya kira-kira pengelolaan keuangannya seperti apa ya. Kemudian memprediksi hasil ya, untuk misalnya sistem pakar yang digunakan untuk bidang misalnya cuaca ya. Kalau misalnya suhunya sekian, kecepatan angin sekian, kemudian cuacanya misalnya mendung, nah kira-kira prediksinya akan seperti apa. Nah itu juga bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira 5 jam ke depan itu akan misalnya terang atau mendung atau misalnya potensi hujan ya. Kemudian sistem pakar juga bisa digunakan untuk diagnosa seperti tadi medis ya, atau tadi misalnya dalam bidang identifikasi penyakit gitu ya. Jadi diberikan suatu data-data atau simptomnya, kemudian sistem akan mencoba melakukan reasoning atau tadi inference dan akhirnya memberikan solusi gitu ya. Kemudian ini kalau kita klasifikasikan ya, tadi ada sifatnya interpretasi ya. Jadi membuat kesimpulan atau deskripsi sekumpulan data mentah ya. Jadi diberikan data-data, kemudian nanti sistem akan memberikan interpretasi dari data tersebut ya. Nah ini biasanya digunakan misalnya dalam bidang BI ya, atau business intelligence ya. Jadi dari deskripsi data tersebut, user atau dalam hal ini stakeholder-nya bisa mendapatkan insight dari data mentah tersebut, kira-kira informasi apa yang bisa diambil ya. Tadi untuk prediksi ya, jadi sebab akibat biasanya ya, kalau misalnya tadi terjadi inputnya seperti ini, kira-kira kedepannya akan seperti apa, itu berarti memprediksi ya. Kemudian diagnosis ya, malfungsi sistem kompleks yang dijelaskan pada gejala-gejala teramati. Jadi dalam bidang medis terutama ya, dulu awal-awal sistem pakar digunakan untuk mendiagnosa misalnya penyakit apa atau sakit apa, itu dengan memberikan masukan-masukan data misalnya tadi suhu tubuhnya, kemudian gejala-gejala lain yang bisa dimasukkan, nanti akan bisa memberikan saran atau hasil diagnosanya gitu ya. Ya kalau sekarang Halodoc gitu ya, tapi kalau itu ada yang sifatnya ada manusia, ada juga yang memang menggunakan semacam chatbot modern gitu ya, yang artinya sudah dilengkapi dengan pengetahuan seorang dokter dan dia bisa memberikan saran sesuai dengan seorang ahli tersebutnya. Kemudian di bidang desain ya, menentukan konfigurasi komponen sistem yang cocok ya, sesuai dengan kinerja. Jadi misalnya bagaimana mendesain misalnya suatu model produk tertentu ya, dengan komponen misalnya supaya hasilnya nanti optimal. Artinya dari berbagai komponen tadi misalnya bagaimana memilihnya, nah itu tadi berdasarkan rule engine yang dibuatnya ya. Artinya nanti dari fakta-fakta yang diberikan atau informasi yang diberikan, maka
sistem pakar akan bekerja melakukan inferensi atau menggunakan rule engine-nya tadi ya, untuk memberikan hasil dari analisisnya atau dari inferensinya gitu ya. Kemudian dalam bidang perencanaan ya, ya tadi misalnya financial planner atau perencanaan keuangan atau misalnya perencanaan cuaca misalnya. Kalau kita bisa memprediksi perjalanan mau melakukan perjalanan misalnya, bisa melihat informasi misalnya bagaimana kondisi cuaca dan sebagainya, itu bisa dilakukan perencanaan yang lebih baik ya. Kemudian debugging dan repair ya biasanya dalam bidang engineering itu ya, untuk jadi knowledge base-nya berdasarkan seorang ahli dalam bidangnya, misalnya debugging and repair misalnya terkait dengan jaringan misalnya. Apakah misalnya terjadi bottleneck atau tidak misalnya. Nah, kemudian kalau terjadi bottleneck misalnya bagaimana cara mengatasinya ya, misalnya membuat redundancy koneksi atau menambah bandwidth dan sebagainya, sehingga itu bisa juga dibuat suatu sistem pakar pada bidang misalnya tertentu ya. Jadi kalau kita coba bisa simpulkan, nanti intinya sistem pakar itu pada domain spesifik tertentu, artinya tidak bisa suatu sistem pakar mampu menjawab semua bidang atau memberikan interpretasi dari semua bidang, tapi biasanya pada domain yang spesifik atau lebih spesifik ya. Misalnya instruksi ya, seperti misalnya tutor ya, smart tutor itu adalah misalnya bisa memberikan tutor atau memberikan arahan ya sesuai dengan bidang-bidang tertentu ya. Kemudian untuk pengendalian ya, environment yang kompleks misalnya pengendalian produksi misalnya dibuat sistem pakarnya, misalnya dari inputnya, bahan bakunya, kemudian prosesnya dan seterusnya, akhirnya misalnya didesain untuk bisa menghasilkan luaran misalnya sekian output dalam 1 jam misalnya. Nah, itu bisa dilakukan juga pengaturan-pengaturannya menggunakan sistem pakar ya. Kategori selection ya, mengidentifikasi pilihan terbaik ya dari sekumpulan analisis kemungkinan. Nah, dari sini ya kalau sekarang tuh dalam konsep misalnya e-commerce gitu ya, user profiling itu basisnya adalah selection ya. Jadi memilih misalnya si sistem mampu mengidentifikasi perilaku user, kemudian akan memberikan saran ya, pilihan-pilihan misalnya. Kalau user biasa mencari atau browsing tentang suatu produk, kemudian nanti suatu saat dia bisa memberikan saran misalnya produk yang related atau yang dia cari, mungkin ada beberapa alternatif gitu ya. Bisa juga untuk simulation ya, pemodelan interaksi antara komponen dan sistem ya. Jadi seperti namanya simulasi, berarti suatu model yang dikembangkan untuk misalnya melakukan suatu proses, kemudian nanti kalau misalnya inputnya seperti ini, kira-kira luarannya seperti apa. Jadi disimulasikan, itu bedanya dengan real problem. Kalau real proses itu berarti ke sistem yang asli misalnya, tapi kalau simulation lebih kepada program yang bekerja ya, untuk memodelkan misalnya bagaimana suatu sistem bekerja ya. Bisa juga untuk monitoring ya, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan ya. Monitoring misalnya kesehatan, dalam bidang kesehatan juga demikian ya. Jadi pengamatannya sekian, kira-kira ke depannya misalnya tindakan apa yang perlu dilakukan gitu ya. Oke, kemudian kita aplikasinya seperti tadi juga disampaikan ya, beberapa bidang aplikasi ya dalam bidang medis dan bidang-bidang pengetahuan lainnya. Nah, di sini aplikasi sistem pakar pertama dalam merancang dan membuat domain ya, dapat digunakan secara luas untuk merancang dan membuat perangkat spesifik seperti lensa kamera pada mobil. Jadi intinya ya sekarang mobil pintar itu sebenarnya kombinasi antara hardware dan software ya. Jadi yang berdasarkan sensor misalnya, kemudian sebenarnya mobil sekarang ya, mobil yang sudah mampu untuk parkir sendiri, artinya automatic parking gitu ya. Itu adalah kombinasi dari hardware yang menggunakan sensor, kemudian dari sensor tersebut mobil bisa misalnya melakukan parkir sendiri, artinya belok ke kiri kanan dan sebagainya, sehingga mobil-mobil pintar sekarang itu sebenarnya menggunakan ya domain spesifik, artinya memang khusus knowledge base-nya digunakan untuk spesifik domain tersebut ya. Kemudian pada domain pengetahuan,
terutama digunakan untuk mempublikasikan pengetahuan yang relevan kepada pengguna ya. Sistem pakar populer yang digunakan misalnya penasihat pajak ya. Jadi atau apa? Kalau sekarang lagi maraknya Kortek ya. Jadi bagaimana ngisi Kortek yang benar misalnya itu juga bisa dibuat sistem pakar yang mampu misalnya melakukan pelaporan pajak dengan baik dan benar ya. Kemudian di domain keuangan tadi misalnya mendeteksi segala jenis kemungkinan penipuan, aktivitas mencurigakan dan mendeteksi bangkit. Jadi misalnya dalam bidang perbankan misalnya kredit analis. Jadi bagaimana seorang kredit analis itu menentukan apakah misalnya calon konsumen itu bisa diberikan pinjaman atau tidak. Nah, itu perlu dilakukan analisis yang mendalam misalnya tentang profil dari calon peminjamnya ya. Itu juga bisa dibuat semacam sistem pakar dalam bidang financial planner atau tadi misalnya atau kredit analysis yang bisa membantu dalam perbankan untuk secara berhati-hati memberikan kredit kepada calon nasabahnya supaya nanti tidak ada penipuan atau misalnya yang menyebabkan kerugian pada bank tersebut ya. Kemudian dalam diagnosis dan pencegahan masalah perangkat, misalnya dalam tadi diagnosis medis ya, perangkat di area ini pertama adalah digunakan dalam bidang medis yang awal-awalnya tadi misalnya untuk mendiagnosa suatu penyakit ya. Kemudian perencanaan dan penjadwalan. Nah, misalnya ini bisa digunakan dalam bidang produksi ya, dalam bidang produksi industri ya, dalam industri dan misalnya produksi suatu produk misalnya direncanakan misalnya bagaimana bahan bakunya disiapkan, kemudian bagaimana penjadwalannya, artinya pelaksanaannya ya, masing-masing tugas misalnya karena produksi itu seperti misalnya perakitan mobil otomatis misalnya bagaimana menyiapkan bahannya, kemudian nanti kapan misalnya dilasnya, kapan dirakit dan sebagainya itu bisa dilakukan ya robotik sebenarnya ya. Yang tapi intinya di dalamnya itu ada semacam knowledge base yang di-embed kepada sistem tersebut gitu ya. Nah, kalau kita bisa mungkin reduksi beberapa kira-kira keunggulan sistem pakar ya, sebenarnya sistem pakar intinya ada keunggulan dan kelebihannya ya. Seperti sistem artinya dapat direproduksi dengan mudah, artinya ya karena tadi program artinya bisa di-copy berapapun dan untuk kapanpun itu bisa dilakukannya dengan mudah ya. Kemudian dapat digunakan di tempat-tempat berisiko ya, misalnya tadi kalau misalnya untuk mendeteksi kebocoran misalnya suatu radioaktif misalnya itu perlu alat ya misalnya IoT yang dilengkapi dengan sistem pakar sehingga kalau tidak perlu melibatkan manusia tapi robot yang bisa melakukannya ya. Kemudian kemungkinan kesalahan lebih kecil ya. Jadi ya karena tadi sudah menggunakan knowledge base yang terarah tertentu maka inferensinya itu kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang konsisten atau benar ya. Kemudian sistem ini stabil karena tidak terpengaruh tadi, tidak lelah ya, tidak emosi sehingga apapun kondisinya dia akan bekerja sesuai dengan rule base-nya. Kemudian memberikan kepercayaan yang sangat tinggi untuk menanggapi perintah tertentu ya. Jadi tidak mungkin sistem pakar itu membantah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian keterbatasannya ya. Respon sistem pakar mungkin salah jika basis pengetahuan berisi informasi yang salah. Nah, di sini critical poinnya ya. Jadi kalau misalnya knowledge base-nya berisi informasi yang salah, maka bisa dihasilkan keputusan yang salah ya. Jadi intinya pada saat membuat knowledge base itu harus benar-benar jangan sampai konsep GIGO itu ya, garbage in, garbage out. Jadi artinya kalau yang masuk sampah nanti keluarnya sampah. Jadi kita harus benar-benar presisi dalam memformulasikan dari knowledge base-nya tadi ya. Kemudian seperti mana tidak dapat menghasilkan keluaran kreatif. Artinya karena tadi sudah sesuai dengan aturan baku ya, jadi tidak ada kreativitas di situ ya. Artinya sifatnya statis ya, sesuai dengan rule base yang ada ya, tidak ada kreativitas di situ. Kemudian pengembangannya juga relatif mahal karena perlu hardware, perlu software ya. Kemudian untuk akuisisi pengetahuan lebih sulit ya, tergantung tadi ya, misalnya seberapa canggih knowledge engineer-nya. Jadi bagaimana memformulasikan keahlian seorang expert tadi ke dalam knowledge base ya. Kalau misalnya tadi desainnya atau transformasinya kurang bagus, maka hasilnya juga tidak akan akurat gitu ya. Kemudian untuk setiap domain diperlukan pakar tertentu ya. Tadi sesuai dengan
konsepnya sistem bakar tadi domain spesifik, misalnya kalau bidang kesehatan ya nggak mungkin digunakan untuk bidang produksi, sehingga memang domainnya sangat spesifik ya. Kemudian dapat belajar dari dirinya, tidak dapat belajar, artinya belum ada kemampuan learning ya. Jadi di sini intinya kalau sistem bakar itu hanya melakukan reasoning ya, tidak ada learningnya. Reasoning itu artinya dia mengambil forward chaining dan backward chaining itu hanya reasoning, tidak melakukan learning ya. Jadi tidak belajar dengan data-data baru. Intinya kalau ada data baru ya yang diperbarui knowledge base-nya dulu ya. Tidak bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya di dalam knowledge base-nya atau tidak ada rule base-nya gitu. Kemudian keterbatasan lainnya ya, pengetahuannya tidak selalu tersedia ya. Ya tergantung dari sistem pakarnya tadi ya. Kalau pengetahuannya lengkap, ya hasilnya pastinya akan lebih baik, lebih akurat ya. Kemudian kepakaran sulit diekstraksi dari manusia ya. Ya terutama kalau kaitannya dengan skill ya. Kalau knowledge mungkin mudah ya, tapi kalau kepakaran yang melibatkan skill itu sulit diekstraksi karena memang mesin itu tidak punya skill ya, artinya skillnya terbatas gitu ya. Tadi kalau kemampuan untuk memproses cepat, tapi kaitannya dengan skill-skill yang lain itu tidak dimilikinya ya. Kemudian pendekatan untuk setiap pakar pada situasi tertentu selalu berbeda ya, tidak selalu benar. Artinya ya kadang-kadang subjektif ya, sesuai dengan pakarnya dalam bidang tersebut dan kadang-kadang tidak di seluruh dunia itu tidak konsisten gitu ya. Kemudian walaupun pakar tersebut memiliki keterampilan yang tinggi, sukar untuk mengabstraksikan kepakarnya pada situasi tertentu ya. Apalagi pakar tersebut bekerja di bawah tekanan ya. Jadi intinya tadi konsep mentransformasikan dari human expert ke dalam knowledge base itu merupakan tantangan yang krusial, dan di situ memang poin pentingnya ya. Jadi intinya kalau memang tidak bisa mendapatkan knowledge base yang sesuai pakar ya, hasilnya memang tidak akan sebagus seorang pakar gitu ya. Kemudian user dan sistem pakar memiliki batasan kognitif alamiah ya. Kognitifnya dibatasi oleh tadi seberapa kompleks rule base yang dia punya ya. Kalau sistem rule base-nya sederhana ya, dia kemampuan untuk menalarnya juga sangat sederhana gitu ya. Jadi sistem pakar bekerja baik hanya pada domain yang sempit atau terbatas ya. Jadi intinya dalam bidang kesehatan ya hanya kesehatan saja, tidak bisa untuk bidang-bidang yang lainnya. Oke, jadi secara ringkas mungkin di sini bisa dikatakan bahwa sistem pakar sebagai penasihat atau konsultan pakar ya, dapat mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan dari seorang pakar dan ke dalam satu komputer yang disebut jadi knowledge base-nya ya. Kemudian tidak bisa menggantikan kedudukan seorang pakar ya. Kan tadi tidak semua kepakaran itu bisa ditransformasikan ke dalam knowledge base-nya tadi ya. Jadi saya tidak bisa menggantikan ya. Kemudian memungkinkan orang lain untuk meningkatkan produktivitas ya, memperbaiki kualitas keputusan ya. Intinya tadi dengan sistem pakar itu bisa meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas keputusan, karena dengan sistem tadi bisa diberikan alternatif atau solusi-solusi sehingga kualitas keputusannya bisa lebih baik. Mungkin itu lanjutan dari materi yang sudah disampaikan Pak Suni. Dan untuk sesi kedua ini mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih Bapak Dr. Raden Supriyanto atas paparannya gitu ya. Kita mengetahui bahwa sistem pakar ini ternyata itu mampu diaplikasikan di berbagai bidang. Misalnya untuk diagnosis kesehatan, sistem rekomendasi, sampai pengambilan keputusan berbasis data. Nah, kemudian bagaimana kecerdasan artifisial ini mampu memproses pengetahuan dan juga data? Apakah misalnya hanya menggunakan pendekatan berbasis aturan gitu ya, atau ada pendekatan lainnya? Pada segmen ketiga nanti kita akan membahas mengenai perbedaan antara AI simbolik dan juga AI non-simbolik yang akan menekankan pada pembelajaran dari data dan juga machine learning. Jangan kemana-mana, tetap di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Selamat bergabung kembali di program Literasi Tim Teaching mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial.
Baik, pada segmen sebelumnya atau pada segmen kedua kita telah menyimak paparan dari Bapak Dr. Raden Supriyanto mengenai bagaimana sistem pakar ini mampu menghadirkan solusi yang cerdas gitu ya, melalui pengetahuan dan juga metode penalaran serta penerapannya tadi di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kalau kita mau melihat lebih luas lagi, sistem pakar ini sebenarnya salah satu pendekatan di dalam kecerdasan artifisial gitu ya. Nah, di balik itu terdapat dua pendekatan utama yang menjadi fondasi dalam pengembangan AI, yaitu ada AI simbolik dan juga AI non-simbolik. Dan kedua pendekatan ini memiliki peran yang sangat penting dan juga saling melengkapi di dalam membangun sistem cerdas yang kita gunakan saat ini. Nah, untuk itu pada segmen ketiga kali ini akan dilanjutkan paparannya oleh Bapak Dr. Raden Supriyanto. Kepada Bapak Dr. Raden, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Julia, adik-adik mahasiswa dan pemirsa UGTV sekalian. Jadi di segmen 1 dan 2 tadi kita sebenarnya sudah membahas salah satu cabang AI ya, jadi lebih kepada AI simbolik ya. Jadi kalau kita lihat di sini dua jalan utama paradigma AI ada simbolik ya, atau yang terkenal dengan good old fashion AI ya. Jadi intinya fokusnya pada manipulasi simbol, konsep dan relasi menggunakan logika eksplisit ya. Cara kerja berpikirnya dengan menggunakan penalaran tadi ya, top down maupun bottom up ya. Kemudian yang kedua yang non simbolik ya, jadi AI connectionic ya, atau menggunakan machine learning atau deep learning ya, fokusnya pada big data ya, menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network ya. Nah, di situ kalau di simbolik tadi tidak ada proses pembelajarannya. Nah, kalau di non simbolik atau numerik itu basicnya justru pembelajarannya ya. Jadi kalau di sini bisa dikatakan pendekatannya lebih kepada bottom up ya. Jadi menggunakan konsep melihat data, kemudian dari data itu nanti bisa disimbolkan. Kalau kita lihat di sisi kanan itu bedanya antara simbolik dan non simbolik ya. Jadi kalau yang simbolik itu lebih kepada analytic operation, reasoning ya. Kemudian human interpretation menggunakan small data. Sementara kalau yang non simbolik itu menggunakan synthetic operation ya, learning, jadi proses pembelajaran, ada learning dari from big data. Jadi dari berbagai data intinya adalah menggunakan data yang besar atau big data. Jadi big data analysis itu adalah yang nantinya ke non symbolic analysis gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perkembangannya, jadi di tahap awal atau gelombang pertama atau itu yang menggunakan tadi good old fashion AI atau GoFi ya. Nah, itu dasarnya adalah penekanannya pada reasoning dan perceiving. Jadi intinya bagaimana tadi mentransformasikan knowledge dari seorang expert ke dalam knowledge engineer, kemudian dilakukan penalaran ya. Jadi basisnya adalah reasoning. Di sini tidak ada learning, tidak ada abstraction ya. Kemudian di gelombang kedua itu sudah mengarah kepada statistical machine learning. Ya. Di situ sudah menggunakan basis data ya, ada proses learningnya ya. Tapi di situ reasoningnya justru malah belum kuat ya. Jadi memproses data, kemudian melihat pattern-patternnya, jadi itu dari perceiving ya, kemudian learning, kemudian abstraksi dan reasoningnya masih terbatas. Sementara di gelombang ketiga yang sudah masuk ke big data itu contextual computing ya. Jadi kalau kita lihat aspeknya ada perceiving, learning, kemudian abstracting dan reasoning. Jadi semua aspek tadi sudah semakin optimal kalau kita lihat dari grafiknya seperti itu ya. Jadi makin ke sini perkembangannya makin optimal. Nah, ini didukung oleh perkembangan hardware yang mumpuni ya, karena di awal-awal itu kan kemampuan tim memorinya masih terbatas ya, sehingga kemampuannya belum ada big data ya, sehingga masih terbatas kemampuannya perceiving dan reasoning. Sementara di gelombang kedua itu sudah mulai berkembang ya, sehingga dengan data yang semakin tersedia maka di situ sudah mulai dilakukan konsep-konsep statistik digunakan gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke tadi bedanya simbolik dan non simbolik AI ya. Jadi definisinya pendekatan AI yang meyakini kecerdasan muncul dari kemampuan memanipulasi simbol ya.
Mungkin ini berakar dari konsep dari Newell Simon ya, Physical Symbol System Hypothesis. Intinya suatu informasi dilambangkan dengan simbol, kemudian diolah dengan logika ya. Jadi ada operasinya AND, OR, XOR, kemudian ada if then ya. Kemudian kalau itu yang zero order logic, kemudian ada namanya first order logic yang biasa digunakan pemrograman berbasis Prolog. Itu sudah ada selain nanti koneksi tadi ada eksistensial ya, jadi there exists atau for all ya, jadi bisa menggunakan kalau order 1 itu sudah menggunakan variabel ya, nanti ada contohnya ya. Kemudian yang order 2 itu menggunakan sudah menggunakan meta knowledge yang seperti sekarang gitu ya. Jadi intinya representasi misalnya tadi definisinya simbol ya, jadi representasi dari objek ya. Konsep relasi tadi, relasi itu yang dimaksud tadi dengan misalnya AND, OR, XOR, kemudian if then tadi ya, implikasi, biimplikasi ya. Kemudian ada eksistensial ya. Ide kuncinya jadi diberitahu. Jadi intinya kalau dalam simbol itu ya informasinya harus diberitahu, direpresentasikan secara simbolik ya, kemudian dengan aturan logis ya, mendukung untuk manipulasi yang bersifat eksplisit ya. Tadi AI simbolik dikenalnya sebagai GoPy atau Good Old Fashioned AI, fokusnya pada representasi pengetahuan dan bentuk simbol-simbol, kemudian aturan logika ya, struktur data ya. Ide dasarnya adalah kecerdasan dapat direduksi menjadi manipulasi simbol-simbol ya, atau kalau dulu konsepnya Newell Simon itu tahun 56 itu Physical Symbol System Hypothesis ya. Oke, kemudian ini tadi secara umum diilustrasikan dalam simbolik AI itu ada dari knowledge base, kemudian inference engine ya, seperti yang sudah dijelaskan di sesi 1-2 tadi ya. Kemudian kalau yang dasarnya tadi misalnya di sini bagaimana AI simbolik bekerja ya, misalnya menggunakan basis pengetahuan dan knowledge base tadi sudah dipaparkan di sesi 1, misalnya di sini contohnya fakta Socrates adalah manusia, aturannya jika X manusia maka X fana. Jadi if dan ya, jika A maka B ya, maka maksudnya ini A adalah manusia, kalau misalnya maka manusia tadi adalah fana ya, ini for all X there exists X, kemudian X fana tadi ya. Kemudian inference engine atau mesin inferensi ya, otak pemroses yang menggunakan aturan ya. Jadi misalnya tadi kalau misalnya diberikan input Anto, maka kesimpulannya Anto adalah fana karena tadi jika X manusia maka X fana ya. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan variabel ya, misalnya X diganti dengan sesuatu, itu udah namanya first order logic ya, yang biasa digunakan Prolog ya. Jadi kalau ini misalnya jika X manusia maka X fana ya, atau for all X there exists X fana misalnya gitu. Kemudian di sisi kanan itu ada contoh model pengambilan keputusan berdasarkan semacam fishbone gitu ya. Misalnya apakah hujan misalnya, kemudian apakah misalnya angin gitu ya. Kemudian apakah terjadi badai dan sebagainya. Jadi ini nanti ada pertanyaan tadi dijawab ya. Kemudian kalau jawabnya semuanya iya maka stay at home ya, jangan kemana-mana ya. Misalnya kalau tadi pertama misalnya apakah hujan, maka bawalah kalau hujan ya misalnya bawa payung, kemudian kalau misalnya angin kalau hujan bawa raincoat ya misalnya. Kemudian kalau kalau semuanya itu terpenuhi maka ya jangan kemana-mana ya, stay at home gitu ya. Atau yang sebelah bawahnya itu adalah model representasi yang digambarkan secara struktur ya, atau frame ya. Itu ada mangga misalnya, ada origin, ada strukturnya, ada jenisnya misalnya. Ya, itu model representasi pengetahuan, intinya ada yang model frame, nanti ada propositional logic tadi, ada yang menggunakan if then, rule based tadi, yang macam-macam metode untuk merepresentasikan pengetahuan. Oke, nah di sini tujuan utama dari knowledge representation adalah mengubah bagaimana pengetahuan manusia berupa fakta, aturan, konsep menjadi faktor simbolik yang dimengerti oleh komputer. Tujuannya agar pengetahuan bisa disimpan dalam knowledge base dan digunakan untuk menalar atau dilakukan inferensi ya. Nah, pengetahuan direpresentasikan menggunakan berbagai metode formal seperti misalnya aturan if then ya. Misalnya if suhu tinggi and tekanan rendah dan kemungkinan hujan ya. Jadi if A and B then C misalnya.
Kemudian menggunakan jaringan semantik ya, grafi yang menggunakan konsep-konsep dan relasi ya, seperti model struktur ya, misalnya manusia misalnya tadi dengan misalnya konsep bahwa dia akan mati itu juga bisa digambarkan dalam bentuk jaringan semantik ya. Atau mungkin logika formal tadi ya, propositional logic atau sebutannya juga zero order logic ya, yang menggunakan simbol ABC dan relasi and, or, if, then ya, negasi dan seterusnya. Kemudian logika predikat atau predicate logic itu first order logic ya, yang biasa menggunakan bahasa pemrograman prolog ya. Di situ bedanya kalau predikat logic itu sudah bisa menggunakan variabel ya, sementara kalau yang propositional logic belum ya. Kemudian frame atau struktur ya, menyelesaikan objek dan atributnya ya. Contoh tadi misalnya mangga, atributnya apa? Misalnya warnanya atau misalnya apa ya, bentuknya, dan itu adalah menggunakan model frame ya. Kemudian selanjutnya ini representasi pengetahuan, lanjutannya dalam representasi umum ya, aturan rule base ya. Jika kondisi terpenuhi maka lakukan aksi ya, atau simbolkan sesuatu ya. Misalnya contohnya jika lampu merah maka berhenti. Contohnya jika suhu di atas 38 derajat dan batuk maka diagnosisnya kemungkinan flu ya. Nah, ini semua adalah model-model rule base yang bisa di-embed ke dalam suatu knowledge base ya, tergantung tadi dari domainnya gitu ya. Mengapa populer? Karena di sini dikatakan model rule base itu populer karena intuitif ya. Jadi mirip cara manusia sering menjelaskan suatu alasan atau suatu prosedur ya. Kemudian mudah dimengerti ya. Domain pakar ya, misalnya tadi dalam bidang kedokteran atau medis misalnya tadi tentang suhu, kemudian ciri-ciri lainnya, kemudian kesimpulannya apa, itu sesuai seperti seorang dokter memberikan diagnosa atau saran ya. Oke. Ya, ini mungkin masih sama dengan yang tadi sudah dibahas sama Pak Suni. Intinya di situ ada knowledge base yang representasi pengetahuan dari klasik AI simbolik tadi, dan untuk memenuhi kemampuan manusia basiskan basis pengetahuan ya, menggunakan aturan ya. Kemudian model representasi lainnya ya, logika ya, ada propositional dan predicate menggunakan bahasa formal matematika ya. Ya, menggunakan if then ya, itu hanya true false ya. Intinya kalau propositional itu hanya mengenal true false ya, atau benar salah. Kemudian koneksinya ada and, or, kemudian if then ya, kemudian relasinya ya. Semua kalau order 1 itu ya, misalnya semua kucing ya, for all X kucing atau adalah mamalia misalnya, then mamalia gitu ya. Jadi fondasi penalaran yang presisi. Ya. Kemudian jaringan semantik, grafik visual ya, note konsep dihubungkan dengan age ya. Hubungan misalnya kucing is a mammal ya, atau misalnya kucing has part misalnya kaki atau jantung dan sebagainya. Ya, ini adalah model representasi pengetahuan yang lainnya ya. Kalau kita lihat di sisi kanan itu ada beberapa model ya. Ada yang sifatnya struktural ya, kemudian model-model yang lainnya ya, yang objek fakta gitu ya, misalnya deskriptif gitu ya. Kemudian ada rule base ya, prosedur dan sebagainya ya. Kemudian untuk penalaran yang tadi AI simbolik berpikir ya, jadi setelah punya pengetahuan bagaimana sistem itu menggunakannya, tadi menggunakan inferensi, ini sebenarnya mengulang yang tadi di bagian awal ya, ada forward chaining dan backward chaining ya. Artinya kalau forward chaining itu data driven ya, intinya dari data atau fakta untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Sementara kalau backward chaining intinya dari goal driven, dari kesimpulan itu kira-kira faktanya yang mendukung apa gitu ya. Oke, mekanismenya di situ ada tadi forward chaining data driven mulai dari fakta, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian lihat aturannya ya, jika makanya tadi if then-nya mana yang memenuhi, kemudian baru disimpulkan dari hasil penalaran tersebut. Sementara kalau backward chaining tadi goal driven ya, dari tujuannya atau dari goal-nya, kemudian dia akan mencari aturan yang digunakan untuk mendapatkan goal tersebut ya, dari data pendukungnya ya. Kemudian penalaran inferensi lanjutnya ya, misalnya dalam ekspresi sistem simbolik tadi meniru kemampuan memecahkan masalah seorang pakar, misalnya dalam bidang spesifik kedokteran, geologi, konfigurasi komputer, ya. Ini sepertinya hampir sama dengan yang sudah dijelaskan
di sesi 1-2 tadi ya. Contohnya ada mesin ya, dendral, kemudian XCON ya. Kemudian untuk planning misalnya AI simbolik digunakan dalam sistem perencanaan untuk menghasilkan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu ya. Misalnya prototipika, penjadwalan, manajemen proyek dan sebagainya. Jadi kalau dalam bidang industri, sistem PAKA digunakan tadi untuk misalnya perencanaan, produksi dan sebagainya ya. Nah, di sini kalau kita lihat menggunakan robot ya, artinya informasi dikumpulkan menggunakan sensor, kemudian sistem akan bertindak sesuai dengan kondisi yang environment yang ada gitu. Oke, lanjut lagi ke pemrosesan bahasa alami NLP ya. Jadi perkembangan AI simbolik itu jadi tidak saja sistem PAKA tapi sebenarnya di bidang NLP ya, Natural Language Processing, menggunakan aturan-aturan linguistik untuk dalam representasi simbolik ya, untuk memahami suatu bahasa alami ya. Contohnya parsing sintetik berdasarkan aturan tata bahasa ya. Suatu kalimat tadi dari misalnya subjek sentence itu NP itu non phrase, ada VP itu phrase, jadi frasa kata kerja, kata benda gitu ya. Kemudian verb verb phrase dan sebagainya, misalnya John eat the lunch ya, itu sentence ya, terdiri dari nanti struktur dalam NLP ya. Jadi intinya kalimat terdiri dari apa saja lengkapnya. Kemudian dari situ dibuat aturannya, kemudian dibuat aturan inferensinya, dan akhirnya bisa menjadi suatu kalimat. Jadi kalau kita lihat NLP digunakan dalam struktur yang lebih besar. Yang ChatGPT itu adalah prinsipnya dari NLP yang sederhana itu dikembangkan untuk multi language juga ya, yang LLM ya, large language model gitu ya. Nah, kelebihannya apa AI simbolik? Termasuk transparansi ya, kejelasan explanatory-nya, kemudian pengetahuannya eksplisit, penerapannya tingkat tinggi ya, kemudian interpretability ya, interpretasinya relatif mudah ya. Presentasi pengetahuannya abstrak, pengembangannya relatif cepat, itu yang simbolik ya. Kemudian kekurangannya tadi brittle, artinya rapuh. Artinya kalau misalnya knowledge-nya berubah, itu juga sistemnya harus di-update ya. Jadi tidak fleksibel terhadap variasi ya. Kemudian sulit menangani ketidakpastian ya. Ya di sini menggunakan seperti professional logic dan predicate logic tadi tidak mampu menangani ketidakpastian atau uncertainty ya. Maka muncullah digunakan konsep fuzzy logic yang akhirnya yang tadi menggunakan probabilistik ya. Jadi tidak eksak 01 atau biner, tapi menggunakan pendekatan yang lebih baru itu yang lebih mampu menangani ketidakpastian ya, dalam menggunakan konsepnya menggunakan fuzzy logic ya. Kemudian knowledge based acquisition-nya bottleneck ya. Artinya terjadi bottleneck dalam mengakuisisi pengetahuan dari seorang expertnya ya. Kemudian sulit belajar dari data ya, seperti tadi dari dari konsep simbolik tadi memang belum mampu ya, kalau kita lihat di gelombang pertama GoFi tadi, good old fashion itu tuh tidak ada kemampuan untuk learningnya ya. Kemudian kesulitan dalam menangani ketidakpastian ya tadi ya. Kemudian rentan terhadap frame problem ya. Kemudian skalabilitasnya terbatas karena tadi hanya terbatas pada domain yang sempit. Proses akuisisi pengetahuannya relatif sulit dan memakan waktu. Kemudian relevansi AI simbolik saat ini ya. Meskipun deep learning ya masih relevan ya, meskipun deep learning domain itu AI simbolik masih relevan ya. Kelebihannya transparan, penalarannya tadi mudah ya. Nah, kemudian tren AI sekarang itulah hybrid ya. Hybrid itu kombinasi antara simbolik dan non simbolik ya, yang disebut neuro simbolik AI. Ya, menggabungkan kekuatan keduanya, kemampuan belajar dari pola data ya, neural nets, dan kemampuan menalar atau representasi dari yang pengetahuan simbolik tadi. Harapannya AI lebih kuat, fleksibel, dan dapat dipercaya. Jadi solusi yang saat ini adalah hybrid ya. Jadi neuro simbolik AI itu kombinasi dari simbolik dan non simbolik digabung sehingga mempunyai kemampuan yang lebih baik ya. Yang tadi yang sifatnya dinamis yang tidak dipunyai oleh yang simbolik ya. Ya, ini kalau
relevansi simbolik saat ini. Jadi yang hybrid itu terdiri dari symbolic AI dan statistical AI atau non simbolik tadi. Kemudian jadi diintegrasikan jadi satu sintetik ya yang mampu memberikan solusi terhadap keterbatasan AI yang simbolik. Secara umum simbolik itu berbasis pada manusialisasi simbol dan aturan logik eksplisit. Komponen kuncinya knowledge base dan inference engine-nya. Representasi pengetahuannya menggunakan rule base atau aturan, kemudian logika ya tadi first order logic maupun zero order logic, kemudian nanti ada frame dan sebagainya ya, penaraannya chaining ya, menggunakan forward maupun backward. Kelebihannya transparan, keterbatasan itu brittle atau rapuh atau domain sempit ya, masih relevan terutama dalam pendekatan hibrida ya. Kemudian untuk lanjutannya yang numerik itu perkembangan AI yang tadi numerik itu berbasiskan data ya, yang itu adalah pendekatan yang saat ini banyak digunakan ya, kemampuan untuk belajar dari pola data yang ada ya. Fokusnya pada pengenalan pola, prediksi, klasifikasi berdasarkan data. Jadi machine learning ya, kalau tadi kan lebih kepada saran, pemberian saran ya. Nah, di sini pengenalan ya, kemudian klasifikasi ya, yang tadi tidak dipunyai oleh kemampuan simbolik ya. Perbedaannya kuncinya kerjanya yang satu berbasis aturan, yang satunya berbasis pada data ya. Nah, definisinya jadi AI yang numerik atau non simbolik tadi adalah AI yang fokus pada pengembangan sistem algoritma berdasarkan algoritma yang dapat belajar secara otomatis dari data ya, meningkatkan kinerja pada tugas tertentu ya, tanpa diperlukan secara eksplisit. Intinya, biarkan mesin menemukan polanya sendiri dan contoh-contoh data yang diberikan. Kemudian contohnya misalnya memberikan banyak gambar kucing dan non-kucing. Mesin belajar mencari ciri-ciri kucing tanpa diberitahu. Misalnya kucing itu punya kumis yang tipis ya, telinganya lancip dan seterusnya ya. Jadi ilustrasinya komputer melihat sekumpulan titik data ya, secara otomatis menggambarkan garis kurva dan seterusnya ya. Kemudian ya, ini pondasi dari AI numerik atau non simbolik tadi ada di data science ya. Jadi fokusnya pembelajaran menggunakan metode statistik, matematik dan algoritma komputasi ya. Jadi intinya data science ini termasuk ya cabang ilmu yang sekarang lagi emerging ya, lagi banyak dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang ini ya. Jadi perannya adalah tahapannya sebenarnya data collecting ya, kemudian di sini data cleaning ya, membersihkan data, sebenarnya data preparation ya disebutnya ya. Jadi pengumpulan data, pembersihan data, kemudian eksplorasi dan analisis data. Ini sudah masuk kepada tadi penggunaan model nantinya ya. Kemudian pemilihan fitur ya, feature engineering-nya. Ya, prinsipnya tadi karena tadi data itu big data itu banyak sekali data, sehingga juga di sini krusialnya di pengumpulan datanya. Jadi intinya pada saat pengumpulan data dan pembersihan data itu misalnya ada data hilang, missing value harus diganti dengan apa ya, ada error atau misalnya ada outlier yang tidak konsisten, maka itu harus di treatment dulu sebelum akhirnya bisa digunakan untuk pengambilan fitur atau feature ekstraksinya. Karena nanti kalau datanya di sini tidak akurat, maka yang jadi adalah GIGO tadi ya, garbage in, garbage out ya. Tadi kalau dalam simbolik itu kan di knowledge engineer-nya krusial ya. Jadi bagaimana membuat knowledge base-nya lengkap dan bagus. Tapi kalau di sini bagaimana menyiapkan data yang bagus dan benar atau yang valid gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini statistik dan probabilitas ya. Di sini karena proses yang numerik tadi dasarnya adalah data ya, sehingga kita bisa melihat seperti apa statistiknya dan seperti apa probabilitasnya ya. Kemudian masalah machine learning ini masih nanti dibahas sendiri di sesi khusus ya untuk machine learning ya. Ya intinya dalam mekanisme tadi pengumpulan dan persiapan data atau data collecting dan preparation, pemilihan modelnya, kemudian ada training. Nah di sini kalau tadi di simbolik tidak ada training, di sini ada pembelajaran learning, sehingga proses learningnya itu dengan di training dulu, kemudian hasil trainingnya dievaluasi, kemudian setelah itu di deploy dan monitoring hasilnya. Ya ini algoritmanya banyak sekali ya, kalau kita
Mungkin adik-adik nanti akan belajar khusus di mata kuliah tertentu ya, ada dari yang paling sederhana regresi, kemudian ada model beberapa algoritma misalnya SPM, ada KNN, kemudian clustering ya, kemudian beberapa lagi ada yang sifatnya supervised dan unsupervised learning ya. Jadi learning yang supervised berarti diarahkan ya, atau diberikan informasi dan diberikan kelas-kelasnya. Sementara kalau unsupervised itu artinya prosesnya itu tidak diberikan informasi. Artinya dia akan mengklasifikasikan atau melakukan clustering atau klasifikasi sesuai dengan pembelajaran yang dia peroleh ya. Ya, ini algoritmanya ada beberapa di situ juga clustering misalnya, beberapa metode atau algoritma. Jadi dia misalnya association rule atau dimension reduction dan sebagainya. Itu mungkin nanti akan dibahas sesi khusus ya. Ini masih banyak algoritma pembelajaran machine learning-nya. Nanti ada sesi yang memang bicara tentang algoritma pembelajaran ya. Nah, untuk sedikit mungkin kelebihan numeriknya tadi menangani pola kompleks, adaptif, belajar, toleran terhadap noise, tidak perlu pengetahuan eksplisit dari awal itu. Kekurangannya data besar, berkualitas, masalahnya black box dan potensi bias ya. Ini membutuhkan sumber daya komputasi yang cukup mumpuni ya, GPU dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa aplikasinya populer misalnya untuk pengenalan gambar dan video, NLP, rekomendasi mobil otonom, deteksi fraud ya. Dan beberapa aplikasi yang lainnya. Mungkin itu ya kira-kira yang bisa disampaikan. Mungkin lebih detailnya nanti ada sesi khusus yang membahas tentang neural network dan algoritmanya. Demikian mungkin Bu Julia. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Raden Supriyanto atas lanjutan paparan ya pada segmen ketiga kali ini. Banyak hal menarik gitu ya. Mungkin akan saya berangkum sedikit. Jadi pada pembahasan hari ini kita sudah melihat bahwa kecerdasan artifisial atau AI ini tidak hanya sekedar teknologi gitu ya, tapi kita bisa melihat bagaimana manusia menciptakan atau mengelola pengetahuan, kemudian juga logika dan juga data sampai mau menghasilkan solusi yang memang cerdas dan juga bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin bagi adik-adik mahasiswa ini saatnya untuk melangkah lebih jauh nih, teman-teman mungkin yang ada sedang melakukan penulisan ilmiah atau juga skripsi gitu ya. Jadi kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi bagaimana kita menjadi pencipta solusi yang berbasis AI tadi dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suni Arif Sudiro Eskom MM dan juga Bapak Dr. Raden Supriyanto SSI MSc atas ilmu dan insight-nya pada hari ini. Ya, tayangan hari ini juga dapat disaksikan kembali di kanal YouTube UGTV Official. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa, saya Julia Fajarianti, mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.